Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh damai dalam kasih Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian-pujian dan penyembahan kita. Kita mau naikkan pujian Ku Sembah Kau Allah hidup. Persiapkan hati kita, jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah damai sejahteranya menenangkan hati kita, jiwa kita pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang begitu indah ini Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami mau naikkan setiap sembah syukur kami bagimu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Ku sembah Kau Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Katakan ku sembah Kau Allah kuasa. Ku sembah Kau Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Ku sembah Kau Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Sembah Kau Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu ya Tuhan. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Oh, tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur
Biarlah jiwa kami menyembah Tuhan pagi ini. Oh, haleluya. Tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah, Yesus Kristus. Mulia namamu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Oh Yesus, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Kami mau lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Biar kemuliaan-Mu Kau nyatakan pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Kami mau mengasihi Tuhan, mendekat padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Yesus Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu. Amin Tuhan Yesus. Pagi ini kami lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Biarkan rohmu Roh-Mu tinggal di dalam hati kami saat dalam ini. hidup, Sungguh indah bersamamu Tuhan. ku indah bersamamu, Ku ingin selalu ingin selalu dekat. sekutu denganmu, Mari lebih dekat kepada Tuhan. nikmati Bawa hatimu kepadanya. Biar lawatan Tuhan terjadi pagi ini. dalam hidup, Haleluya, haleluya, haleluya. ku indah bersamamu, Katakan
pujian kami bagimu ya Tuhan. Dan tiba waktunya pada saat ini Tuhan, kami mau lebih bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah segala pujian dan hormat kami hanya bagimu. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan, karena hanya Yesus satu-satunya penolong kita dan Dia sahabat yang setia. Kita mau lebih bersukacita dengan menaikkan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Puji Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di saat aku susah, saat aku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan namanya siapa? Mari kita lebih bersukacita lagi karena kita punya Allah yang sungguh hebat, amin. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian, Allah sanggup. Dengan telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang kau pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi
Puji Tuhan, kita telah bersuka cita dalam Tuhan dan saat ini tiba waktunya kita untuk lebih ditaburkan oleh firman-Nya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta, lebih dari semua yang dapat kuminta, lebih dari semua yang dapat kupinta. Haleluya Tuhan. Kami siap untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah menjadi hidup dan bertumbuh, berbuah lebat hingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kiranya pujian dan penyembahan kita boleh berkenan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberkati kita saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sekali lagi, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dan kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa ini, ketika kita melihat cerita ini, kita melihat peristiwa ini, mungkin terbesit di dalam pemikiran kita adalah sesuatu yang ironi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah peristiwa yang sangat ironi, ya. Ironi, kalau kita bisa melihat kata ironi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eironia, ya, yang artinya adalah majas yang mengungkapkan sindiran halus. Jadi apa yang Yesus sampaikan di sini adalah merupakan sindiran halus kepada orang-orang yang memberikan persembahan di bait Allah. Dalam literatur, ironi sering digunakan untuk menekankan suatu hal yang ingin diutarakan oleh penulis agar pesan yang ingin disampaikannya menjadi lebih kuat, dan begitu juga penulis Injil Lukas ini menuliskan kisah ini dengan begitu luar biasanya sebagai bentuk sesuatu yang ironi, ya, sindiran halus kepada orang-orang yang waktu itu mempersembahkan persembahan di bait Allah. Sindiran apa atau apa yang kita akan pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Pada bagian ini kita bisa melihat bahwa Yesus menggunakan ironi, menggunakan majas ironi untuk menggambarkan situasi yang menyedihkan, bahkan juga situasi yang memalukan ketika itu. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, setelah sekian lama Yesus menghampiri bait Allah, setiap kali dia mengajar dan juga memberitakan Injil di dalam bait Allah,
ketika saat ini atau peristiwa yang kita lihat di kebenaran firman Tuhan ini, Yesus memfokuskan perhatiannya. Yesus mengarahkan pandangannya untuk mengamati bagaimana orang-orang memasuki persembahan ke dalam peti persembahan. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, sesuatu yang kontras terlihat oleh Yesus, sesuatu yang sangat bertentangan, sesuatu yang sangat berbeda luar biasa yang Yesus lihat ketika orang-orang memberikan persembahan. Dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka, kemudian juga seorang janda juga, yaitu janda yang miskin dikatakan di situ, memasukkan juga persembahannya yang hanya sejumlah 2 peser. Bapak Ibu yang terkasih, 2 peser merupakan pecahan uang yang paling kecil ketika itu, pada masa itu, dan juga jumlah yang sangat minim bila dibandingkan dengan persembahan orang-orang kaya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang menjadi kemudian yang dikomentari oleh Yesus. Orang-orang kaya ini mewakili orang-orang pemuka-pemuka agama waktu itu yang banyak hidup berkelimpangan harta. Mereka hidup dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, jika kita lihat dan kita kaitkan perikop ini dengan perikop sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya, dicantumkan bahwa ahli-ahli Taurat menelan para janda-janda. Mereka juga menelan di sini dalam artian mereka menekan kehidupan janda-janda yang miskin. Tetapi janda miskin yang kita bisa lihat di bait Allah itu justru memberikan apa yang ada padanya, bahkan juga seluruh kepunyaannya diberikan kepada Allah. Tetapi kita bisa melihat justru ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama justru menekan kehidupan mereka yang sudah miskin, ditekan terus menerus, bahkan kehidupan mereka semakin hari semakin sengsara. Tetapi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu yang terkasih, sesuatu yang kontras bisa terlihat bahwa ketika janda miskin itu memberikan persembahan yang terbaik, apa yang dimilikinya dia berikan, seluruh miliknya dia berikan kepada Allah di dalam peti persembahan. Kita bisa melihat di ayat 4 dikatakan di situ, sebab mereka semua, artinya orang-orang kaya tadi memberikan persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Artinya apa yang dimilikinya semuanya itu diberikan kepada Allah. Ini menggambarkan Bapak Ibu yang terkasih bahwa janda yang miskin ini yang memberikan seluruh persembahannya kepada Allah di dalam peti persembahan, ini menggambarkan bahwa ia memberikan semuanya itu tanpa rasa khawatir akan kehabisan uang untuk membiayai kehidupannya sepulang dari bait Allah. Dia menyerahkan hidupnya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dia menyerahkan kehidupannya kepada pemeliharaan Allah. Ini adalah sesuatu yang kontras jika dibandingkan dengan janda miskin yang memberikan kekurangannya, dengan orang-orang yang kaya memberikan dari kelebihannya. Janda miskin memberikan seluruh miliknya dari apa yang dimilikinya, walaupun itu hanya 2 peser. Bapak Ibu yang terkasih, dibandingkan dengan orang-orang kaya, mereka memberikan yang sebagian kecil dari miliknya, sekalipun sebagian kecil yang diberikan oleh orang kaya ini adalah sesuatu yang begitu besar bagi janda miskin tadi. Tetapi walaupun jumlah yang lebih besar diberikan oleh orang-orang kaya itu tidak sebanding dengan pemberian janda itu. Tetapi yang di sini menjadi fokus adalah hati ketika kita memberikan persembahan itu. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih di sini, janda itu memberikan dengan sepenuh hati, memberikan sepenuh hatinya pada pemeliharaan Allah, kepercayaan penuh kepada Allah, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah karena apa yang dimilikinya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Tetapi orang-orang kaya memberikan persembahan, tetapi mereka masih memiliki lebih banyak dari apa yang mereka persembahkan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita lihat dari bacaan sebelumnya di dalam Lukas pasal 20 ayat 46, di situ dikatakan para pemimpin agama selain menindas janda-janda, mereka juga memperkaya diri mereka sehingga tidak kekurangan dalam hidupnya. Tetapi dalam ayat
47-nya kita juga melihat bahwa si janda rela memberikan persembahannya dari kekurangannya. Ini adalah sesuatu yang kontraks. Orang-orang kaya, ahli-ahli agama waktu itu, ahli-ahli Taurat memperkaya diri mereka, semakin hari semakin kaya mereka. Tetapi janda miskin tadi yang ditindas, yang ditekan kehidupannya justru memberikan dari seluruh kekurangannya. Bahkan dari seluruh apa yang dimilikinya dia berikan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat di ayat 47. Yang menelan rumah-rumah janda dan mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini berbicara mengenai orang-orang ahli-ahli Taurat yang ada di ayat 46 ketika Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam pertemuan. Ini adalah sesuatu yang kontraks. Bagaimana orang-orang kaya, ahli-ahli Taurat yang harusnya mereka memelihara kehidupan janda-janda seperti apa yang difirmankan di dalam hukum Taurat. Bagaimana mereka harusnya memelihara, merawat mereka, bahkan juga menjaga, menjamin kehidupan mereka. Tetapi kita melihat di sini sesuatu yang luar biasa mereka lakukan, yaitu mereka menekan dan menindas janda-janda. Tetapi sesuatu yang kontraks kita bisa melihat ketika mereka memberikan persembahan kepada Allah. Orang kaya hanya memberikan sebagian kecil dari harta mereka, tetapi kita bisa melihat kalau janda yang kita lihat tadi, janda miskin yang memberikan persembahannya, memberikan persembahan dari seluruh yang dimilikinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang kaya itu tidaklah salah, tetapi kita pun harus memahami bahwa ketika Tuhan menganugerahkan kekayaan bagi kita, ketika kita dianugerahkan kemakmuran, kiranya itu kita pakai untuk saling menolong, untuk kita juga menolong orang-orang yang kekurangan, bukan untuk memperkaya, bukan untuk mencari kehormatan, bahkan juga mencari hal-hal yang dipandang terhormat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, melalui peristiwa ini ada dua hal yang kita akan pelajari mengenai persembahan, mengenai pemberian kepada Allah, mengenai persembahan kita di hadapan Allah. Kita akan melihat ada dua hal Bapak Ibu yang terkasih. Jadi apa yang kita pelajari dalam peristiwa ini ketika kita memberikan persembahan kepada Allah. Yang pertama yaitu bahwa Yesus melihat, bukan melihat arti dari uang sejumlah yang diberikan oleh janda miskin itu, yaitu 2 peser tadi. Bukan itu yang menjadi fokus Yesus ketika mengkomentari pemberian daripada janda itu. Tetapi jumlah yang dimiliki oleh janda itu adalah untuk kelanjutan hidupnya. Artinya dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bila ia mempersembahkan semuanya itu, berarti ia mempercayakan hidupnya, mempercayakan dirinya kepada Allah, karena apa yang dimiliki dari kehidupannya sudah diberikan kepada Allah. Melalui persembahan yang 2 peser itu adalah untuk kelangsungan hidupnya, tetapi itu dipersembahkan kepada Allah. Artinya dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah akan memelihara hidupnya dan memenuhi kebutuhannya. Untuk itu dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ia meletakkan kepercayaannya kepada Allah, bukan pada uang yang dimilikinya. Dia tidak menggantungkan hidupnya, sekalipun itu hanya 2 peser. Tetapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mempersembahkan persembahan 2 peser itu kepada Tuhan, dan mempercayakan hidupnya akan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di sini, kemiskinan bukanlah alasan bagi kita untuk kita tidak memberi persembahan kepada Allah. Ya, hal yang pertama yang kita pelajari di kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa kemiskinan, kekurangan dalam kehidupan kita, keterbatasan dalam hidup kita tidak menjadi batasan
untuk kita memberikan kepada Tuhan. Artinya bukan berbicara mengenai jumlah yang Tuhan pandang, bukan jumlah yang Tuhan lihat, tetapi bagaimana ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemiskinan bukanlah alasan bagi kita untuk kita memberikan persembahan kepada Allah. Si janda miskin yang kita lihat di sini, dia memberikan persembahan dengan mengorbankan hidupnya untuk menghormati Allah, yaitu melalui persembahannya. Inilah persembahan yang disukai oleh Tuhan, daripada kita hanya menahan-nahan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, bahkan juga kita mengirit-ngirit dalam kehidupan kita, bahkan kita menghalangi kita, bahkan juga membatasi diri kita untuk memberikan persembahan karena alasan kita mungkin kekurangan, kita miskin dan lain-lain. Tetapi dalam peristiwa ini diajarkan bahwa kekurangan, kemiskinan dalam kehidupan kita tidak menjadi alasan untuk kita bisa memberi kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, memberi di sini itu tidak hanya berbicara mengenai memberi kepada gereja, tetapi memberi kepada orang-orang sekitar kita yang mungkin sedang kekurangan. Memberi itu tidak berbicara mengenai uang saja. Memberi itu juga bisa memberi, dalam artian memberi hal-hal yang lain, memberikan semangat, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu juga adalah pemberian yang kita bisa berikan. Jika ada masih ada yang bisa kita berikan bagi orang lain, untuk memberikan semangat, untuk memberikan kehidupan bagi orang lain, mari kita serahkan semuanya itu dengan penuh di hadapan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita melakukan semuanya itu, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Mari percayakan hidup kita kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki saat ini, apa yang bisa kita lakukan saat ini, kita serahkan semuanya untuk Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupkan, akan memberkati kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama yang kita bisa pelajari yaitu kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah melalui apa yang kita miliki. Mari kita juga bisa melihat Bapak Ibu di sini bahwa kesediaan si janda miskin untuk memberikan menjadi cambuk bagi orang-orang yang sering memanfaatkan, bahkan yang sering memperkaya diri melalui kehidupannya, bahkan juga menindas orang lain untuk memperkaya diri, korupsi untuk memperkaya diri, seperti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini menjadi cambuk bagi kita yang sering memanfaatkan diri sendiri bila tidak memberikan persembahan karena rasa malu. Mungkin karena rasa malu karena kita memberi terlalu sedikit. Kita memiliki rasa malu mungkin karena kita tidak bisa memberi. Tetapi di sini ingatlah, bukan jumlah uang yang Tuhan perhitungkan, tetapi sikap hati kita untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengorbankan hidup kita karena kita menghormati Allah yang memelihara kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seberapapun keadaan kita saat ini, entah keadaan kita sedang kekurangan atau kelebihan, mari kita harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Artinya kita memberikan persembahan, tetapi kita tidak lupa bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak berbicara mengenai nominal, tetapi kita berbicara mengenai sikap hati kita yang kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari, bahwa ketika kita lihat bahwa Yesus menyoroti hati manusia lebih dalam ketika memberikan persembahan kepada Allah di dalam bait Allah, bagaimana bagi orang yang berkelimpahan tentu tidaklah sulit ketika memberikan jumlah yang banyak kepada Tuhan. Artinya ketika memberikan persembahan yang banyak dengan jumlah yang banyak, bagi orang yang berkelimpahan, bagi orang yang kaya, itu tidaklah sulit. Tetapi banyak orang-orang kaya yang memang sulit memberi. Ya, istilahnya kalau bahasa sederhananya itu pelit begitu ya, padahal mereka bukanlah sesuatu yang sulit ketika mereka memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan menganugerahkan, ketika Tuhan memberkati kita semua, artinya Tuhan mengajarkan kita semua juga bahwa kita juga harus memberkati lebih banyak lagi orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang yang berkelimpahan tetapi sulit memberikan hartanya kepada Tuhan, sulit memberikan hartanya untuk memberkati orang-orang
Tapi kita lihat di sini persoalan akan jadi berbeda ketika hanya orang-orang miskin yang memberikan persembahan, hanya orang-orang yang kekurangan yang memberikan persembahan. Itu adalah sesuatu yang kontras ketika orang-orang yang Tuhan berkati, orang-orang yang Tuhan berikan kelimpahan, malah justru menahan harta mereka. Artinya untuk pelajaran kita dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan, mari ketika Tuhan memberkati kita, mari kita juga memberkati lebih banyak lagi orang-orang sekitar kita. Apa yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, mari kita pakai semuanya itu untuk memberkati orang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bahwa orang-orang kaya yang kita bisa lihat di sini diwakili sebagai orang-orang yaitu ahli-ahli Taurat, bagaimana mereka memperkaya diri mereka, mereka menahan harta mereka, bahkan juga mereka menekan, bukan menolong tetapi menekan janda-janda miskin. Mereka memperkaya diri mereka sendiri, bahkan juga mereka menahan sebagian dari apa yang mereka miliki untuk dipakai untuk menolong orang lain, bahkan juga untuk dipersembahkan kepada bait Allah. Bapak Ibu yang terkasih di sini, sesuatu yang membuat Yesus tertarik itu bukan berbicara mengenai persembahan. Sekali lagi berbicara mengenai kerelaan hati kita untuk kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Artinya ketika kita berada dalam kekurangan, ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Allah sepenuhnya. Tapi ketika kita berkelimpahan, ketika kita diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah, pekerjaan diberkati, usaha diberkati, maka Tuhan pun merindukan kita memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita memberikan persembahan bukan berbicara mengenai keadaan kita, bukan berbicara mengenai status, bukan berbicara mengenai apa yang kita miliki, tetapi kita di sini belajar mengenai sikap hati kita di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama, sikap hati kita yang mempercayakan hidup kita kepada Allah sepenuhnya. Yang kedua yaitu kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya kita belajar dari persembahan seorang janda ini, bagaimana dia boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan juga sudah mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya. Kiranya kita juga jadi jemaat Tuhan, jadi umat Tuhan, senantiasa boleh menjadi umat Tuhan dan jemaat Tuhan yang senantiasa mempercayakan hidup kepada Tuhan, bukan pada apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki saat ini semuanya terbatas untuk memelihara kehidupan kita. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Allah yang akan memelihara kehidupan kita dengan luar biasa. Dengan mujizat, dengan kuasanya dia akan memelihara, bahkan juga melindungi kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selanjutnya juga kita harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan untuk menghormati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, mari kita berikan kepada Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita melalui persembahan kita dan juga melalui keberserahan kita kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua supaya kita boleh menjadi umat Tuhan yang senantiasa diberkati dalam kehidupan kita, dan kiranya juga kita memuliakan nama Tuhan melalui persembahan hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini yang mengingatkan kembali bagi kita bagaimana kita harus mempercayakan dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kita. Mari kita akan menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini kepada Allah. Kiranya firman Tuhan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita boleh memberkati kita semua, boleh memuliakan nama Allah dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersatu dalam doa dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali diajarkan ya Tuhan, untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Melalui persembahan kami yang terbaik yang kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan,
Kiranya itu juga menjadi sikap kami ya Tuhan, menjadi iman kami, yaitu iman kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kembali bagi kami bagaimana sikap kami dalam kami memberikan persembahan kepada Engkau. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan di gereja GPI Efata Cibinong ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan di tempat ini, memberkati segala pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul ya Tuhan akan pekerjaan usaha mereka, untuk keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan solusi ya Tuhan, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka boleh terus diberkati, mereka boleh mengalami sukacita, damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang saat ini sedang lemah, yang saat ini sedang sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan keadaan mereka ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh hidup seperti apa yang Tuhan hendaki dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati gereja ini ya Tuhan, seluruh para pelayan, majelis, pengurus yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan kami di tempat ini, memberkati pekerjaan, memberkati keluarga kami ya Tuhan. Terlebih-lebih ya Tuhan, Engkau memberkati kesehatan kami. Kiranya pelayanan kami tempat ini ya Tuhan menjadi persembahan terbaik dalam kehidupan kami, di dalam kami melayani di tempat ini ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan ketika kami melayani di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja GPI Efata ya Tuhan, untuk sinode kami, untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Pak Pendeta Surya Kusuma. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memberikan kesehatan ya Tuhan yang baik ya Tuhan ke dalam hidupnya ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan memulihkan kesehatan, memberkati pekerjaan, memberkati pelayanan, memberkati istri, memberkati anak, cucu dan menantunya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati gereja-gereja GPI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan, memberkati pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan, memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka. Kiranya mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memberikan sukacita, damai sejahtera bagi bangsa kami ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengar, bahkan juga menjawab seruan doa kami ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah. Kita naikkan pujian Jejak-Mu Tuhan. Aku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku memuaskan hatimu. Bagimu aku rela, seperti hati berharap, serahkan diri.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan angkatlah kedua tanganmu dan terima dan sambutlah berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.